Untuk apa nerusin hidup? Nggak ada alasannya. Ya, saya berharap semoga kalau ada yang sedang merasakan itu bisa mencari pertolongan, ya. Dan di antara teman-teman di sini kalau yang baik-baik aja coba tengok temannya, karena kadang-kadang wajah depresi itu tuh nggak kelihatan. Pada saat depresi itu, yang dirasakan tuh adalah tidak adanya alasan untuk meneruskan hidup. Jelas ya bedanya ya, itu beda dengan mau mati. Itu sebenarnya kelihatannya mirip tapi beda gitu. Ada orang yang merasa dia punya banyak alasan untuk mati, tapi ada juga yang sekedar tidak menemukan alasan buat meneruskan hidup. Apa kabar? Yakin? Kalau nanya apa kabar tuh kayaknya defaultnya baik gitu kan. Padahal teman-teman nggak apa-apa loh. Nggak baik-baik aja tuh nggak apa-apa. Kita kan di FIB jurusan filsafat, jadi jawabannya tuh boleh jujur teman-teman. Ya. Kalau di FISIP jangan ditanya gitu kan, nanti ilmu politik jawabannya bisa beda gitu. Kalau ke apa ya? Kalau ke FEB, ada anak FEB nggak di sini? Nggak ada tentunya, anak FEB nggak peduli sama filsafat. Kalau nanya ke FEB nanya apa kabar tergantung ada cuannya atau enggak gitu kan, ada duitnya. Jangan nanya ke anak sastra juga ya, nanti jadi sajak. Tapi nanya anak filsafat bisa ini sih, bisa ribet juga kan, nanti ditanya balik gitu. Maksud Bapak definisi baik-baiknya apa dulu nih? Gitu. Ya, apa kabar baik? Baik itu apa Pak? Menurut pandangan aliran mana Pak baiknya? Ribet juga. Terima kasih ya, nama saya Henry Manampiring. Senang banget diundang di sini. Ini pertama kalinya saya berbicara di FIB Universitas Indonesia. Dan saya mau membuka dengan bilang saya di sini tidak merasa lebih pintar apa lebih baik daripada teman-teman soal topik ini. Saya nggak mau dilihat seperti itu, apalagi informasi aja, saya itu sekarang statusnya mahasiswa teman-teman. Saya juga mahasiswa filsafat, matrikulasi di STF Driarkara, Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara. Jadi saya sedang kuliah, nanti malam jam 7 ada kuliah online. Jadi saya nggak berhak merasa lebih baik gitu ya, karena saya pun sedang belajar. Hari ini saya lebih sifatnya berbagi aja. Ya, sebagai seorang praktisi, bukan akademisi, bukan ahli, tapi seseorang yang mencoba mempraktekkan. Judulnya Philosophy Can Save Your Life. Ya. Tadi sesi sebelum ini kan sesi roasting filosofi teras oleh Dr. Yu. Gak apa-apa itu Dr. Yu teman lama saya. Dia bilang filsafat nggak bisa memberi kebahagiaan, mungkin ada benernya ya kalau kebahagiaannya menurut pengertian tertentu. Tapi buat saya personally filsafat tuh bisa menyelamatkan hidup loh. Kalau dari pengalaman saya pribadi ya. Karena di tahun 2017 itu saya pernah didiagnosa depresi oleh seorang psikiater teman-teman. Ya, dan pada saat depresi itu yang dirasakan tuh adalah tidak adanya alasan untuk meneruskan hidup. Jelas ya bedanya ya, itu beda dengan mau mati. Itu sebenarnya kelihatannya mirip tapi beda gitu ya. Ada orang yang merasa dia punya banyak alasan untuk mati, tapi ada juga yang sekedar tidak menemukan alasan buat meneruskan hidup. Mungkin di antara teman-teman di sini ada yang pernah merasakan itu, ya, atau jangan-jangan di antara teman-teman ada yang sedang memikirkan itu.
untuk apa nerusin hidup? Nggak ada alasannya. Dan ya saya berharap semoga kalau ada yang sedang merasakan itu bisa mencari pertolongan ya. Dan di antara teman-teman di sini kalau yang baik-baik aja coba tengok temannya. Karena kadang-kadang wajah depresi itu tuh nggak kelihatan. Ya. Jangan pernah mikir depresi itu tuh ngeruntel di kamar gitu ya, nggak mau ketemu siapa-siapa. Itu hanya satu bentuk depresi. Tapi depresi itu bisa kelihatannya aktif, ikut kuliah, dan lain-lain gitu. Jadi kadang-kadang lihatlah your bestie, teman terdekatmu gitu, dan coba lebih peka karena mungkin dia membutuhkan pertolongan. Nah, seperti apa rasanya tidak ingin melanjutkan hidup? Ini kan kalimat yang sangat abstrak ya, buat yang gak pernah ngalamin. Nah, saya kasih contoh analogi supaya ngerasain. Teman-teman bayangin sebuah negara, dimanapun di dunia, pilih satu negara yang teman-teman sama sekali gak tertarik pergi ke sana. Gak usah disebut dalam hati gitu ya. Gue gak tertarik ke negara itu. Boro-boro pakai duit sendiri. Dibayaran pun kamu gak mau ke negara itu. Ada gak negara kayak gitu di benak teman-teman? Ada nggak sebuah negara yang dibayarin pun teman-teman nggak tertarik? Ada? Ya, ada beberapa ngangguk-ngangguk. Negaranya nggak harus ini loh, nggak harus lagi rusuh atau perang tuh nggak harus. Cuman apaan sih gitu? Nah, itu bagi orang yang sedang depresi hidup seperti negara itu. Nggak ada lagi daya tarik untuk pergi ke sana atau melanjutkan. Nggak ada alasan yang cukup gitu. Ya, seperti negara yang sama sekali nggak menarik. Dan saya pernah di sana, dan jalan hidup ya mau kita atribusikan ke Tuhan atau semesta, itu mengantar saya ketemu filsafat. Kebetulan filsafatnya filsafat Stoa atau Stoikisme. Dan saya merasa jauh lebih baik setelah mempelajari itu. Nah, jadi saya mau share apa sih yang saya temui sehingga saya merasa lebih baik. Dan filsafat tidak memberikan bahagia, kata Dr. Ryu ya. Tetapi filsafat mungkin membantu kita mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Karena sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini yang seringkali bikin orang juga resah gitu. Ya. Keresahan eksistensial gitu. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini kan. Saya tuh lahir kenapa gitu. Ya. Tujuan saya di dunia apa gitu. Dan yang paling gampang semua orang bilang pengen bahagia ya. Tadi juga sesi sebelumnya bicara bahagia. Caranya bahagia gimana sih? Nah itu filsafat bisa menawarkan pertanyaan-pertanyaan kalau teman-teman mau berusaha memikirkannya. Kalau teman-teman di sini terlepas dari teman-teman jurusan filsafat atau enggak, tapi mau meluangkan waktu memikirkan sendiri, selamat karena teman-teman sudah berfilosofi, sudah berfalsafah, sudah berfilsafat. Ya, karena ada teman-teman lain yang nggak mau mikir. Ada orang-orang yang ngapain pusing-pusing ngomong gini, udah ada agama, ya kan? Jawabannya semua udah ada di agama, nggak usah dipikirin lagi. Ya itu pilihan mereka. Tapi kalau teman-teman berani mendaftar ke jurusan filsafat, moga-moga nggak salah daftar karena salah masukin kode. Itu ada yang kejadian loh, jangan. Ada nggak yang masuk jurusan filsafat karena salahnya menandai gitu? Kalau udah sadar masuk itu berarti mau membahas ini. Oke, mengapa saya dilakukan? Apa yang saya temui perjalanan filosofi saya? Bagaimana kalau jawaban pertanyaan tadi kita lahir hanya karena konsekuensi? Ternyata kita lahir di dunia tidak ada special purpose, nggak ada plan apapun, ya. Dan kita tuh cuman konsekuensi aja. Apa maksudnya konsekuensi? Coba teman-teman renungkan kelahiran teman-teman dan orang tua teman-teman. Ya.
Saya nggak tahu teman-teman cukup akrab nggak dengan orang tua untuk bertanya, Pah, Mah, Papa sama Mama dulu ketemunya gimana sih? Gitu. Coba deh punya percakapan seperti itu. Oke. Dan pas saya renungkan, itu ternyata saya terlahir itu nggak lebih cuman konsekuensi dari rantai peristiwa aja gitu. Ya. Seperti pernah lihat itu kan domino yang efeknya berantai. Nah bayangkan hidup itu seperti ribuan jalur domino gitu ya. Satu peristiwa menciptakan peristiwa yang lain gitu. Dan dalam hal ini menyangkut bapak ibu saya gitu ya. Mereka ketemu gitu, memutuskan menikah gitu ya. Dan kemudian saya hadir gitu. Nah coba teman-teman pikirkan ya, kalau ada yang ingat cerita Bapak Ibu ini. Teman-teman sadar nggak bahwa teman-teman tuh bisa aja nggak hadir di dunia ini kalau orang tua teman-teman nggak ketemu gitu. Untuk satu alasan dan yang lain. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu teman-teman nggak satu kuliah, apa satu kantor atau satu kos gitu. Kalau seandainya waktu itu ibunya Anda lebih memilih mantan gitu kan, dan bukan bapak Anda gitu. Sadar gak sih bahwa banyak sekali persimpangan keputusan dan peristiwa hidup itu yang bisa jadi membuat teman-teman tuh gak ada. Kalau di sinetron atau FTV gimana cewek kenalan sama cowok, biasanya ceweknya keserempet cowoknya gitu kan. Cowoknya kaya terus keserempet mobil gitu, terus ceweknya jatuh amnesia gitu kan. Itu tuh plot standar sinetron gitu. Kadang-kadang hidup seperti itu gitu. Jadi kita ini cuman konsekuensi aja. Kita ini hanya konsekuensi aja gitu. Dan kalau teman-teman mundurin lagi, orang tua kita gitu ya, kakek nenek dari kedua belah pihak. Sama juga, kalau mereka nggak ketemu, atau mereka mengambil pilihan kuliah yang berbeda, atau sesuatu terjadi gitu ya, mereka kecelakaan, ada yang nggak hidup, kamu nggak hadir. Dan itu kamu tarik mundur terus sampai ribuan, puluhan ribuan tahun tuh bisa loh. Itu bisa. Tadi kan Dr. Yu Hasan bilang kita pernah hidup dengan 4 spesies manusia lain kan. Nah itu kan itu nenek moyang kita. Bayangin kalau nenek moyang dikali 100 dari kamu masing-masing, itu dulu kepalanya digetok sama Homo Neanderthal gitu kan. Dan mati, kamu juga nggak ada di sini gitu. Jadi itu jaring-jaring yang sangat besar, yang ternyata kebetulan kemudian berujung ke kita. Itu foto saya pas bayi, teman-teman jelek banget ya. Gitu. Saking tuanya saya, foto bayi saya masih hitam putih. Ya. Nah ini apakah ini suatu pandangan yang depressing gitu, bikin depresi enggak? Hah? Kirain saya spesial gitu kan, kirain saya harusnya bukan hanya sebuah efek gitu. Kalau nanya saya, buat saya ini justru membebaskan loh. Saya nggak tahu dengan teman-teman, silakan direnungkan. Tapi melihat bahwa kita ini adalah hanya bagian dari jaring-jaring semesta yang saling terhubung, itu membebaskan. Dan ini yang dipercaya oleh orang Stoa sebenarnya. Dan kalau kita pikirkan, kita susah membantah ini. To be honest, gitu ya. Kalau kalian mau jujur, pandangan orang Stoa ini benar gitu. Segala sesuatu terhubung dalam hidup. Dan saling mempengaruhi gitu. Kenapa ini malah membebaskan? Karena jadinya teman-teman gak usah stres, pusing mencari mengapa saya lahir di dunia. Gak usah lagi dicari jawabannya gitu. Kita hanya bagian dari semesta hidup yang lebih besar. Tadi kan Dr. Yu Hasan bilang spesies manusia jangan sombong, jangan menempatkan diri terlalu tinggi. Kalau gak ada spesies kita, bumi baik-baik aja. Nah saya terusin pemikiran itu ke level individu, bukan hanya ke spesies manusia gitu. Jangan merasa bahwa kita pusat semesta gitu. And it's okay kata orang-orang Stoa. Kenapa ini harusnya nggak bikin kita malah depresi? Karena
walaupun kita hadir secara konsekuensi, tetapi kita hadir dengan sesuatu yang cukup spesial. Dan ini yang disebut oleh para filsafat Yunani klasik itu konsep logos, ya, itu tulisan logos dalam bahasa Yunani aslinya. Logos itu artinya rasio atau nalar atau akal budi, ya, penalaran atau reason bahasa Inggrisnya. Dan orang Stoa itu percaya seluruh semesta itu ada nalarnya gitu. Semesta itu bernalar. It's a rational universe. Dan kita memiliki nalar itu juga. Ya. Jadi semesta itu rasional gitu. Rasional tadi termasuk ada hukum-hukum sebab akibat, ya. Nggak ada yang spesial dengan kelahiran kita, ini adalah sebuah proses, tetapi kita pun dibagikan logos itu. Oke. Dan ini bukan hal yang sepele, teman-teman, ya. Kelahiran kita memang adalah konsekuensi, tetapi kita diberikan nalar itu yang sama dengan nalar semesta dan kita punya pilihan mau dipakai atau enggak. Dan kenapa dipakai ini penting? Karena kalau orang Stoa bilang, kalau semestanya punya rasional dan kitanya enggak mau pakai, kitanya keluar tuh, kitanya enggak selaras. Dan biasanya masalah timbul. Dan lihatlah sekeliling kita, bukankah buktinya banyak ketika manusia nggak selaras lagi dengan rasional, dengan rasio alam yang ada masalah. Ya, ini karikatur, ini orang yang kiri bilang, oke, gue akhirnya percaya ada perubahan iklim gitu. Sekarang kita balik ke daratan yuk gitu, kan lagi di pulau. Terus kata temennya, lah inilah daratannya udah nggak ada lagi, goblok gitu. Ini seluruh permukaan air sudah naik gitu, ya, udah terlambat. Apa sih climate change? Ya manusia nggak rasional gitu. Udah tahu perbuatannya itu mengubah alam, merusak gitu. Tapi kan dilakukan juga. Ada hukumnya. Ya semesta memberikan konsekuensi itu. Ya udah umat manusia ini pilihanmu. Sekarang rasain kan panas banget Jakarta. Depok panas nggak akhir-akhir ini? Gila, saya di Jakarta Selatan panas banget berapa hari terakhir ini. Dan panasnya ini beda sama saya waktu kecil ya. Jadi benar-benar terasa climate change, perubahan iklim itu. Tetapi ini bukan hanya di level spesies gitu. Coba teman-teman renungkan kapan terakhir teman-teman mengambil keputusan itu tidak dengan rasional. Teman-teman mengambil keputusan karena emosi, teman-teman ngambil keputusan atau pilihan karena nafsu, karena marah gitu ya, nggak dipikirin. Teman-teman biasanya merasa apa minimal dalam jangka panjang habis itu? Harusnya nggak enak ya, pasti ada rasa sesal gitu. Mungkin pas baru dilakukan marah gitu kan, maki-maki teman di WA group gitu kan, gitu. Baru beberapa saat kemudian kamu menyesal gitu. Baru beberapa saat kemudian, I shouldn't have done that gitu. Harusnya saya nggak melakukan itu, gitu. Kalau kamu melakukan hal yang melanggar rasional, itu akhirnya yang nggak enak kita gitu. Jadi ini bukan hal yang main-main gitu ya. Ini adalah cuplikan dari Epictetus. Jadi Epictetus itu filsuf Stoa dan dia menulis ini, dia membayangkan, ini rekaan tentunya, dialog antara Tuhan atau Zeus dengan dia. Dan dalam tulisan dia katakan, Tuhan berkata kepada dia, Epictetus, kalau mau saya bisa ngasih kamu badan yang super power gitu. Tapi gak bisa, badan kamu tuh cuma dari tanah liat. Tapi yang saya kasih kepada kamu itu adalah bagian dari saya gitu. Saya memberikan bagian dari saya yaitu yang namanya reason atau logos atau nalar. Dipakai gitu. Karena kalau kamu pakai ini, kamu tuh hidup nggak mudah mengeluh, nggak mudah mengadu gitu. Dan ini pemberian yang udah cukup kata dia. So
pada saat saya mempelajari ini, itu yang membantu saya sebenarnya pulih dari depresi karena ya hidup adalah konsekuensi, ya. Saya nggak perlu mencari rahasia apa-apa di balik kehadiran saya, tapi saya diingetin kemampuan saya bernalar itu sudah anugerah dewa gitu, anugerah Tuhan. Dan kalau teman-teman kuliah ilmu filsafat itu it's a privilege loh menurut saya. Karena teman-teman itu bertanya hal-hal yang hakiki, ya. Saya nggak mengatakan ilmu lain tidak penting, tetapi dalam kuliah di sini itu kesempatan teman-teman mempertanyakan hal-hal yang lebih dalam gitu dari hidup manusia. Nah, kemudian pertanyaan yang selalu ditanya semua orang, bagaimana kita bahagia? Tadi juga Dr. Ryu kan bilang nggak ada tuh negara yang mempraktekkan filsafat bahagia, ya kan? Nah, jangan-jangan ini masalah pengertian kata bahagia, gitu. Setuju nggak teman-teman bahwa bahagia itu identik dengan perasaan? Setuju nggak? Setuju kan? Saya bisa nanya ke satu-satu, hari ini, detik ini kamu lagi merasa bahagia nggak? Ya kan? Nanti ada yang sebagian menjawab, saya lagi merasa happy gitu kan. Ada teman yang lain bilang, saya nggak merasa bahagia gitu. Bahagia itu selalu identik dengan perasaan. Tapi pas saya mempelajari filsafat, khususnya filsafat Aristoteles, mata saya itu terbuka karena di situ diterangkan ada definisi bahagia lain yang nggak ada hubungannya dengan perasaan. Nah, bahagia tapi nggak pakai perasaan tuh gimana gitu, ya. Nah itu yang membuka mata saya itu Aristoteles itu pada kata eudaimonia, ya, eudaimonia. Itu susunan dua kata, eu artinya baik, daimon itu artinya spirit, gitu. Jadi ternyata happiness dalam bahasa Inggris yang menjadi bahagia itu bahasa Yunaninya eudaimonia itu beda banget dengan bahagia yang kita maknai sekarang. Karena ternyata bahagianya itu bukan perasaan. Tapi bahagia itu adalah quality of your spirit. Artinya kamu bisa aja senang, merasa senang, tapi menurut Aristoteles kamu tidak bahagia. Kamu merasa bahagia, tapi jiwamu itu sebenarnya bukan eudaimonia. Dan bisa dibalik. Di antara kamu mungkin ada yang sedih gitu ya. Enggak mukanya murung, tetapi dia memiliki eudaimonia gitu. Karena itu tidak ada hubungannya dengan feeling. Oke. Nah, jadi yang dia sampaikan itu adalah jangan kejar rasa bahagia. Karena rasa bahagia ini susah sekali dipertahankan terus-terusan. Rasa bahagia, ya. Kamu dapat duit merasa bahagia, tapi duit enggak sepenuhnya di bawah kendali kamu. Kamu nembak gebetan, gebetannya mau, kamu bahagia. Merasa bahagia, ya. Tapi kalau ditolak kamu enggak happy. Kamu kuliah, ujian, ngarepin nilai bagus, kamu pikir kamu akan bahagia. Tapi kamu tahu bahwa nilai itu di tangan dosen, gitu. Ya. Jadi yang mereka bilang jangan kejar rasanya, tapi kejarlah versi terbaik kamu, excellence. Dan di sini kita ketemu kata virtue, diterjemahin keutamaan dalam bahasa Indonesia, bahasa Yunaninya arete. Supaya ngerti apa itu artinya arete, sekarang saya nanya, pisau yang terbaik itu ciri-cirinya apa? Tajam, ya. Kalau ditanya pisau terbaik kayak apa, dia harus tajam. Nah, yang jadi sorotan para filsuf adalah kalau gitu manusia terbaik seperti apa? Kalau pisau terbaik itu tajam, manusia yang terbaik itu ciri-cirinya apa? Abstrak banget, tapi kita dibantu para filsuf buat mendefinisikannya. Dan kita bertemu dengan konsep arete, ya, atau virtue.
Sebenarnya virtue itu banyak ya, kalau menurut Aristoteles tuh ada kalau nggak salah 16 sebenarnya. Tapi ada konsensus bahwa yang paling utama itu ada 4. Ada 4. Namanya 4 cardinal virtue. 4 itu adalah yang pertama wisdom, jadi berpikir bijaksana. Kemudian ada berani ya. Tapi ini keberanian moral ya, bukan berani jurit malam di kuburan, bukan itu ya. Jadi keberanian yang sifatnya moral, tahu mana yang benar, mana yang salah, diperjuangkan. Yang ketiga adalah pengendalian diri, temperance. Bahasa Indonesianya bagus, keugaharian. Pasti teman-teman belum ada yang belum pernah dengar. Ugahari itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ugahari itu bukan sederhana ya, bukan bajunya harus jelek, bukan. Ugahari itu mengendalikan diri, self control gitu. Makan nggak berlebihan, tidur nggak berlebihan gitu ya. Pengendalian nafsu. Dan terakhir adil. Adil itu adalah ya berlaku berikan pada orang lain hak apa yang sesuai haknya. Nah kata dia daripada ngejar happy lebih baik dalam setiap keputusan teman-teman, dalam setiap pilihan coba kejar 4 ini. Apa saya sudah paling bijaksana dalam melakukan pilihan ini? Apakah saya dikendalikan rasa takut? Apakah saya tidak mampu mengendalikan nafsu? Dan apakah saya sudah berlaku adil pada orang lain? Ya, dan dikatakan bahwa kalau ini dilatih terus-terusan, ya, maka kalau pisau diasah jadi tajam, menjadi pisau terbaik. Manusia di 4 dimensi ini diasah terus, teman-teman akan meraih eudaimonia tadi. Nggak ada hubungannya sama perasaan. Dan kenapa ini lebih baik dari rasa bijak? Perhatikan ke-4 dimensi ini, 4-4-nya dijamin sepenuhnya di bawah kendali teman-teman. Sepenuhnya saya jamin. Mau kamu miskin, mau kamu kaya, mau kamu di dalam penjara sekalipun, ketika kebebasanmu nggak ada, kamu di penjara bisa nggak melakukan ke-4 ini? Bisa. Di penjara kamu bisa tetap bijak, di penjara kamu bisa tetap berani, di penjara kamu bisa menahan diri, di penjara kamu bisa berlaku adil. Beda sama bahagia kalau menang tiket war, atau makan enak gitu, ya, atau dapat nilai bagus. Itu semua bahagia yang nggak sepenuhnya di bawah kendali kita. So, ini adalah slide terakhir saya. Jadi saya harap dalam 30 menit ini teman-teman bisa melihat kenapa sih filsafat bisa menyelamatkan hidup. Karena kita disadari bahwa walaupun kita hadir di sini sebagai konsekuensi, tapi kita dikasih anugerah loh, dikasih nalar gitu, yang adalah anugerah tertinggi yang bisa dipakai gitu ya. Dan bahwa ternyata bahagia itu di bawah kendali kita melalui ke-4 arete atau virtue. Terima kasih, saya Henry Manampiring, mari menjadi anak muda yang berdaya sejak muda. Terima kasih, semoga bermanfaat.